Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru PJOK 2021, kompetensi pedagogik dan manajerial. Dengan kunci jawaban dan pembahasannya tentunya. Baik, langsung saja kita ke nomor 1. Untuk meningkatkan kemampuan siswa memecahkan masalah lingkungan, Ibu Lucy menugaskan siswanya membuat karya dari sampah anorganik. Beliau merencanakan untuk menilai hasil karya siswa berdasarkan kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya diterapkan? A. Tes lisan. B. Penilaian praktik. C. Penilaian produk. D. Portofolio. Pembahasannya, penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk. Penilaian ini dimaksudkan sebagai kegiatan menghimpun fakta-fakta berdasarkan produk hasil karya siswa. Penilaian produk dilakukan terhadap produk yang dihasilkan peserta didik berdasarkan kriteria yang ditetapkan seperti kegunaan, nilai jual, dan keindahan. Kunci jawabannya C. Penilaian produk. Nomor 2. Pernyataan berikut yang merupakan prinsip konstruktivisme dalam pembelajaran kontekstual adalah A. Proses pengembangan atau pengembangan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. B. Proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir sistematis. C. Proses belajar sebagai contoh untuk menunjukkan sesuatu yang dapat ditiru oleh setiap siswa. D. Proses penyelesaian pengalaman yang telah dipelajari dilakukan dengan menyortir peristiwa atau kejadian yang telah dipelajari. Pembahasannya, konstruktivisme merupakan teori psikologi tentang pengetahuan yang menyatakan bahwa manusia membangun dan memaknai pengetahuan dari pengalamannya sendiri. Esensi pembelajaran konstruktivistik adalah peserta didik secara individu menemukan dan mentransfer informasi yang kompleks apabila menghendaki informasi itu menjadi miliknya. Kunci jawabannya adalah A. Proses pengembangan atau mengembangkan pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalamannya. Nomor 3. Membuat perencanaan pembelajaran. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Prinsip yang mendasari ketentuan di atas adalah A. Memperhatikan perbedaan individu siswa. B. Mendorong partisipasi aktif siswa. C. Mengembangkan budaya membaca. D. Memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan. Pembahasannya, respon yang diterima siswa bisa dampak melalui suatu secara fisik, bisa juga tidak tampak seperti motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan semangat belajar. Partisipasi aktif siswa dalam belajar tampak dalam kegiatan individu untuk membuat sesuatu dalam memahami materi pelajaran dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh mencoba menyelesaikan latihan soal dan tugas yang diberikan oleh guru. Bertanya kepada guru tentang materi yang tidak dipahami, bersemangat dan bekerja sama dalam tugas kelompok, mengeluarkan pendapat untuk memecahkan sebuah permasalahan, memberikan pertanyaan, menanggapi pendapat orang lain tentang masalah pembelajaran, mencoba menemukan konsep-konsep dalam menyelesaikan hasil pikiran dan penemuan secara lisan, atau menampilkan serta semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Kunci jawabannya adalah B. Mendorong partisipasi aktif siswa. Nomor 4, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, kebanyakan siswa mengeluh karena mereka tidak dapat menerima penjelasan guru dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena guru tidak memberikan catatan di papan tulis maupun memanfaatkan media dan alat peraga sesuai dengan materi yang diberikan. Hampir semua siswa mengeluhkan hal yang sama. Berdasarkan situasi di atas, jika guru akan menilai konsep yang memiliki kecakupan luas dan aspek penilaian yang harus diperhatikan sesuai dengan karakteristik siswa, maka kecenderungan yang dimiliki siswa adalah A. Auditif. B. Efektif. C. Visual. D. Gustatif. Pembahasannya, auditif, jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran, bahasa didik. Pesan dan informasi yang diterimanya berupa pesan verbal seperti bahasa lisan, kata-kata lainnya. Sedangkan pesan non-verbal adalah dalam bentuk bunyi-bunyian musik, bunyi tiruan, dan sebagainya.
Efektif, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pelajaran. Metode mengajar yang digunakan serta karakteristik siswa yang belajar, tingkat pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Visual, media ini adalah media yang menggunakan alat gambar disebut proyektor, yang menampilkan gambar atau teks di layar. Media menggambarkan bahwa ini bisa menjadi media prediksi seperti gambar diam dan prediksi gambar gerak seperti film. Jadi kunci jawabannya adalah C, visual. Nah, guru tidak menulis maupun memberikan gambaran di papan tulis atau gambar lewat proyektor maupun video. Nomor 5, guru tidak cukup berbekal buku teks ke dalam kelas. Guru perlu selalu menyiapkan bahan pelajaran media yang akan diamati siswa sebelum melakukan aktivitas belajar, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual. Guru tidak memulai dengan memberitahu siswa, menahan diri untuk memberitahu, tapi mengajak siswa mencari tahu. Guru dan buku teks bukan satu-satunya sumber belajar. Kelas bukan satu-satunya tempat belajar. Pernyataan ini merupakan ciri pembelajaran saintifik dalam proses A. Menanya, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengobservasi, D. Mengasosiasi. Pembahasannya, mengumpulkan informasi adalah tahap ketiga dari tahapan pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan saintifik. Contoh mengumpulkan informasi. Siswa melakukan eksperimen, siswa membaca sumber lain dari buku, siswa mengamati objek, siswa mewawancari narasumber, siswa mengakses internet, siswa mengeksplorasi, siswa mencoba, siswa berdiskusi, siswa menirukan gerak, siswa meniru bentuk, siswa mengumpulkan data melalui angket atau kuesioner. Jadi jawabannya adalah B, mengumpulkan informasi. Nomor 6, seorang guru hendak mengajar di kelas yang mempunyai peserta didik sebanyak 38 siswa. Di dalam RPP, guru merencanakan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode role playing. Untuk mendukung keterlaksanaannya, kegiatan belajar secara efektif, sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal, maka yang harus dilakukan guru adalah A. Pengaturan tempat duduk dibuat melingkar, B. Pengaturan tempat duduk dibuat setengah lingkaran, C. Pengaturan tempat duduk sebaris menghadap ke depan, D. Tempat duduk disingkirkan sementara. Pembahasannya, untuk mendukung terlaksanaannya kegiatan pembelajaran secara efektif sesuai dengan yang direncanakan dan memperoleh hasil yang maksimal, maka yang harus dilakukan guru adalah tempat duduknya disingkirkan sementara ya. Jadi tempat duduknya dipepetkan ke tembok ya, sehingga kelas terlihat luas tanpa ada benda di tengahnya, sehingga role playing bisa dilakukan dengan maksimal. Nomor 7. Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran. Guru harus menggunakan metode pembelajaran dalam setiap kegiatan belajar atau pembelajaran. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran beraneka ragam. Agar metode yang digunakan tepat sasaran, sehingga proses pembelajaran berhasil, maka beberapa faktor harus menjadi pertimbangan guru dalam menggunakan metode tersebut. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh guru dalam menggunakan metode pembelajaran, yaitu A. Karakteristik siswa, materi pembelajaran, indikator. B. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, indikator. C. Karakteristik siswa, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator. D. Tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa. Pembahasannya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. 1. Tujuan pembelajaran atau kompetensi siswa. B. 2. Karakteristik bahan pelajaran, materi pelajaran. 3. Waktu yang digunakan. 4. Faktor siswa, peserta didik. 5. Fasilitas, media, dan sumber belajar. Jadi jawabannya adalah D. Karakteristik siswa, materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator. Mohon maaf. Nomor 8. Pada saat melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mempertimbangkan aspek perkembangan siswa. Salah satu aspek perkembangan siswa yang harus diperhatikan yaitu perkembangan motoriknya. Perlakuan guru dalam proses pembelajaran yang mempertimbangkan aspek motorik siswa adalah A. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan usia. B. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan jenis kelamin. C. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kecerdasan. D. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja.
Pembahasannya, perlakuan guru dalam proses pembelajaran yang mempertimbangkan aspek motorik siswa adalah guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja. Jadi kunci jawabannya adalah D. Guru membagi kelompok siswa berdasarkan kemampuan kerja. Nomor 9. Ada beberapa aliran psikologi yang memberikan pandangannya terhadap belajar, yaitu teori psikologi klasik, teori psikologi daya, teori mental state, teori psikologi behaviorisme, dan teori psikologi gestalt. Kelima aliran psikologi tersebut berpengaruh terhadap pendidikan, terutama terhadap belajar. Salah satu aliran psikologi yang banyak berpengaruh terhadap teori belajar yaitu aliran psikologi behaviorisme, sehingga memunculkan teori belajar behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme, A. Siswa belajar karena adanya stimulus sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. B. Siswa belajar karena adanya respon sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. C. Siswa belajar karena adanya stimulus dan respon secara bersamaan. D. Siswa belajar karena adanya stimulus yang kemudian direspon sehingga membentuk kebiasaan-kebiasaan. Jadi kunci jawabannya adalah belajar itu sendiri merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Menurut teori behavioristik atau behaviorisme, dalam proses belajar mengajar yang terpenting adalah seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan tingkah laku. Dari teori ini juga belajar dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Dengan kata lain, input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru atau pendidik. Jadi kunci jawabannya adalah D. Siswa belajar karena adanya stimulus yang kemudian direspon sehingga bentuk kebiasaan-kebiasaan. Nomor 10. Pemahaman guru terhadap teori belajar sangat diperlukan agar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guru memperhatikan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan ciri dan karakteristik belajar. Ciri dan karakteristik belajar ini berimplikasi terhadap kesadaran guru dalam melihat siswa belajar. Beberapa ciri umum kegiatan belajar yaitu pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Dan ketiga, A. Hasil belajar ditandai dengan perubahan pengetahuan. B. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. C. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku dan emosi. D. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku dan intelektual. Pembahasannya, ciri-ciri belajar. 1. Perubahan yang terjadi secara sadar. 2. Perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional. 3. Perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Kunci jawabannya adalah B. Hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Nomor 11. Nomor 11 sampai 15 adalah kompetensi manajerial guru. Langsung saja. Nomor 11. Anda adalah bagian dari anggota tim ahli gizi. Anda ditugaskan bersama tim Anda untuk memberikan sosialisasi program makanan bergizi di daerah yang sangat terpencil. Tetapi tanpa diduga ketika H-1 ada berita bahwa terjadi wabah menular di desa tersebut. Sikap Anda, A. Tetap berjalan sesuai dengan rencana, yaitu mensosialisasikan program makanan bergizi karena kepentingan umum lebih penting. B. Menunda keberangkatan hingga wabah berhenti. C. Membatalkan rencana karena pertimbangkan rekan-rekan tim akan terkena penyakit menular. D. Merevisi jadwal keberangkatan disesuaikan dengan kabar di lapangan mengenai wabah penyakit menular tersebut. E. Mengubah program dengan menambah program sosialisasi bagaimana mencegah wabah menular. Pembahasannya, kunci jawabannya adalah E. Mengubah program dengan menambah program sosialisasi bagaimana mencegah wabah menular. Nih. Nomor 12. Anda adalah seorang pimpinan cabang suatu ketika ada rapat yang sangat penting tentang permasalahan yang ada di cabang Anda. Permasalahan tersebut tentang semakin menurunnya pelanggan dan sedikitnya pemasukan kas cabang.
Pimpinan pusat mengharuskan segera dibahas. Jika tidak segera dibahas, maka akan berdampak buruk ke depannya untuk cabang Anda. Secara bersamaan di hari di mana Anda harus rapat, Anda juga ada tes PPPK. Maka yang Anda lakukan adalah A. Meminta salah satu anggota memimpin rapat dan diam-diam ikut tes PPPK. B. Mengabaikan tes PPPK dan fokus terhadap rapat cabang. C. Rapat cabang sebentar dan meminta anggota untuk melanjutkan lalu ikut tes PPPK. D. Izin kepada pimpinan pusat untuk tes PPPK. Jujur sekali ini ya. E. Menunda rapat dan mengadakan rapat esok harinya saja dan tetap ikut tes PPK dengan konsekuensi kena marah pimpinan pusat. Kunci pembahasannya adalah C. Mohon maaf ya, ada gangguan. Izin kepada pimpinan pusat untuk tes PPPK. Rapat cabang sebentar dan meminta anggota untuk melanjutkan lalu ikut tes PPPK. Oh, mohon maaf ya. Ini jawabannya D. Mohon maaf. Saya dulu ya. Izin kepada pimpinan pusat untuk tes PPPK. Mohon maaf, jawabannya nomor 12 adalah D. Mohon maaf, ada gangguan ya. Lanjut kita ke nomor 13. Panjang sekali. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang cukup patuh kepada atasan. Suatu hari atasannya yang bernama Yanto pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Andi diminta mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktunya. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya sangat rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, Anda menemukan 5 karyawan yang datang terlambat dan 7 orang pulang sebelum waktunya. Pada hari kedua datang tamu dari provinsi yang mempunyai urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahukan kepada Yanto karena sejak 2 hari Yanto tidak dapat dihubungi. Jika Andi, tindakan apa yang akan Anda lakukan dalam menghadapi tamu dari provinsi? A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi. C. Berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahukan kepada Yanto pergi. D. Mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E. Mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak memiliki wewenang untuk menginformasikan atau memberi informasi. Dan pembahasannya adalah A. Kunci jawabannya A, tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. Dapat dipercaya. Nomor 14. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran PPPK, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi PPPK menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos ujian seleksi PPPK dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak sehingga tuntutan kebutuhan hidup cukup besar. Sikap Anda, A. Terima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan tetap untuk menafkahi keluarga. Selain itu, persaingan dalam seleksi PPK cukup ketat dan kesempatan lolos sangat kecil. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum, dia terbongkar dan lulus dapat dibatalkan. C. Melihat potensi diri terlebih dahulu sebelum menerimanya. Bila masih mampu menjalani semua rangkaian prosesnya, tidak perlu lagi berbuat curang seperti itu. D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. E. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia seleksi instansi bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi PPPK. Dan kunci jawabannya adalah D. Menolaknya secara tegas dan menyampaikan kepada bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadikan ASN
Saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. Sekarang banyak ditemukan kejadian-kejadian kecurangan dalam tes CPNS maupun seleksi ASN PPPWK. Ya, tentunya ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Oke, seperti itu. Jadi jawabnya D. Langsung nomor 15. Pada suatu hari kantor Anda mengadakan lembur kerja sampai malam dikarenakan ada deadline pekerjaan yang harus diselesaikan pada hari itu juga. Hal tersebut dikarenakan pimpinan unit ada rapat para pimpinan unit di instansi tempat Anda bekerja sehingga perlu ada laporan yang harus disampaikan oleh atasan pada rapat tersebut. Namun Anda ada pekerjaan sampingan rutin yang sudah terjadwal secara teratur Anda lakukan. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi tersebut adalah A. Meminta izin kepada atasan agar saya tidak lembur karena sudah banyak rekan kerja lain yang bersedia lembur dan menjelaskan bahwa saya ada pekerjaan rutin yang telah terjadwal. B. Menolak untuk kerja lembur karena saya ada pekerjaan sampingan rutin yang sudah terjadwal sebelumnya. Saya akan menjelaskan bahwa penolakan tersebut karena permintaan kerja lembur terlalu mendadak. Bila diinformasikan jauh hari sebelumnya, saya bisa mengatur jadwalnya. C. Ikut lembur dan meninggalkan pekerjaan sampingan rutin yang telah dijadwalkan karena perintah atasan dan demi kinerja unit tempat saya bekerja. D. Terima pekerjaan atau terima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kerja unit kerja saya. E. Terima lembur sambil melakukan pekerjaan sampingan agar dapat diselesaikan semuanya. Namun pekerjaan kantor lebih diprioritaskan. Kunci jawabannya adalah D. Terima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kerja unit kerja saya. Mohon maaf, kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya, bukan kerja unit kerja saya. Jadi jawabannya adalah D. Terima permintaan lembur karena merupakan tanggung jawab sebagai karyawan dan hasil kerja tim merupakan kinerja unit kerja saya. Mohon maaf ya. Baik, sampai di sini video kali ini. Mohon maaf sekali lagi bila ada salah-salah kata dalam membaca dan menyampaikan informasi. Semoga bermanfaat.